Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembagian dari macam-macam fi'il. Pembagian dari macam-macam fi'il. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah menyelesaikan 5 pembahasan. Yang pertama, fi'il ditinjau dari penyebutan fi'ilnya. Yang kedua adalah fi'il ditinjau dari kebutuhannya terhadap maf'ul bihi. Yang ketiga adalah fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Kemudian yang keempat adalah fi'il ditinjau dari pentasrifannya. Kemudian yang kelima adalah fi'il ditinjau dari bangunan hurufnya. Semoga penjelasan-penjelasan itu bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, dan saya sarankan untuk membaca, menghafal, berlatih, dan mau bertanya. Jangan lupa bertanya kepada teman-teman kita ataupun kepada guru-guru kita. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan fi'il ditinjau dari tinjauan yang keenam, yaitu tarkibuhu. Tarkibuhu. Nah, yaitu fi'il ditinjau dari susunannya. Fi'il ditinjau dari susunannya. Nah, fi'il ditinjau dari susunannya, wahai saudaraku dan saudariku, dia terbagi menjadi berapa? 2. Ada fi'il mujarrad, mujarradun, dan ada fi'il mazidun, mazidun. Dijelaskan di buku kita tentang fi'il ditinjau dari susunannya. Bisa antum lihat di halaman 196. Jadi fi'il ditinjau dari tarkibuhu, susunannya di sana ada 2. Yang pertama adalah mujarrad dan yang kedua adalah mazid. Apa itu mujarrad? Yaitu fi'il yang kosong dari tambahan. Maksudnya huruf-hurufnya itu asli. Ya kan? Jadi mujarrad itu artinya asli. Dia terbebas dari tambahan huruf-huruf yang lainnya. Maka di sana disebutkan ada mujarrad tsulasi dan ada mujarrad rubai. Akan tetapi untuk kata kerja dasar yang rubai, yang terdiri dari 4 huruf, ini jarang sekali kita temui. Maka kita hanya fokus ke mujarrad yang terdiri dari 3 huruf. Seperti pola yang sering saya sebutkan, wazan yang sering saya sebutkan, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, pola ini fa'ala, fa'ila, fa'ula adalah pola untuk fi'il mujarrad, yaitu kata kerja yang hurufnya itu terbebas dari huruf-huruf tambahan. Terbebas dari huruf-huruf tambahan. Meskipun di sana ada istilah mujarrad yang terdiri dari 4 huruf. Tapi ini tidak usah kita pelajari untuk sementara, karena kita fokus kepada yang terdiri dari 3 huruf. Apa polanya? Fa'ala. Ada fa fi'il, ada ain fi'il, dan ada lam fi'il. Fa'ila, fa'ula. Yang membedakan antara pola 1, 2, dan 3 hanya harokat ain fi'ilnya, yaitu huruf yang kedua. Jadi ketika kita mendapati fi'il, maka salah satunya adalah kita harus mampu menentukan susunan hurufnya itu mujarrad ataukah mazid. Maka disebutkan oleh penyusun contoh fi'il-fi'il yang mujarrad, misalnya fa'ala,
Kemudian mauzunnya apa? Kataba, qara'a, fahima, dan seterusnya. Sedangkan untuk mujarrad yang terdiri dari 4 huruf seperti fa'lala, akan tetapi ini jarang sekali, dan ya kita insya Allah bisa memahaminya di pertemuan-pertemuan berikutnya tanpa kita menghabiskan energi kita untuk apa? Yang mujarrad rubai. Jadi sekedar saya cukupkan mujarrad ini untuk yang apa? Terdiri dari tiga huruf. Kata kerja dasar yang terdiri dari apa? 3 huruf. Apa tadi polanya? Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Mazid. Ya, fi'il ditinjau dari apa? Susunan hurufnya. Yang kedua adalah apa? Mazid. Apa itu mazid? Yaitu kata kerja turunan. Nah, ini. Jadi kata kerja apa? Turunan. Maksudnya apa? Kata kerja tersebut zada, yazid, mazid itu artinya apa? Tambahan. Secara asal mazid artinya apa? Ya, yang ditambah atau tambahan. Tapi kita tidak mendapati istilah kata kerja tambahan. Adanya adalah turunan. Maka mazid di sini ya, dia diproses dari apa? Dari mujarrad. Ada yang tambahannya itu adalah 1 huruf, disebut dengan apa? Rubai, gitu ya, rubai. Ada yang tambahannya itu 2 huruf, disebut apa? Khumasi. Ada yang tambahannya itu 3 huruf, disebut dengan apa? Sudasi. Jadi fi'il ditinjau dari susunan hurufnya. Yang pertama mujarrad, terbebas dari tambahan. Yang kedua apa? Ada tambahannya. Tambahan 1 huruf disebut dengan apa? Mazid rubai. Ya. Tambahan 2 huruf disebut dengan apa? Mazid khumasi. Tambahan 3 huruf maksudnya apa? Dari 3 ini ditambah berapa? 1. Ya kan? Ditambah berapa? 2. Ditambah berapa? 3. Nah ya. Nah, di sana kita harus mengenali pola dari pola mazid rubai. Perhatikan baik-baik, ya. Secara umum mazid rubai polanya itu ada 3, ya. Perhatikan baik-baik. Di sana ada af'ala. Ya. Di sana ada fa'ala. Di sana ada fa'ala. Ini semuanya adalah bentuk fi'il madhi, ya, dan dia bentuknya mazid, turunan. Dari mujarrad 3 ditambahkan 1 huruf. Maka kita katakan af'ala, fa'ala, fa'ala adalah mazid rubai. Ya, turunan ya dari 3 ditambah 1 huruf. Dari fa'ala ditambah apa? Adanya hamzah. Dari fa'ala ditambah adanya tasdid. Dari fa'ala ditambah adanya alif. Ya, maka kita sebut dengan apa? Mazid rubai. Apa tadi polanya? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Dan ketiga-tiganya ini adalah bentuk fi'il madhi. Di sana ada beberapa pola yang lainnya tapi nadir jiddan, jarang sekali. Yang umum ini af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Kemudian mazid yang kedua adalah apa? Ya, dari 3 ditambah 2 huruf disebut dengan mazid khumasi. Terdiri dari 5 huruf. Secara umum mazid khumasi yang terdiri dari 5 huruf ini ada 4. Perhatikan baik-baik. Di sana ada ifta'ala. Naam, ifta'ala. Di sana ada infa'ala. Infa'ala. Di sana ada tafa'ala, tafa'ala, dan yang terakhir apa? Tafa'ala. Nah, keseluruhan dari 4 kata ini adalah bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, kata kerja lampau yang turunan. Dari 3 ditambah 2 huruf disebut dengan apa? Mazid khumasi. Apa yang pertama? Ifta'ala. Perhatikan ya. Fa, ain, lam ditambah alif dan ta. Infa'ala. Fa, ain, lam ditambah alif dan nun. Tafa'ala. Fa, ain, lam ditambah ta dan apa? Tasdid. Tafa'ala. Fa, ain, lam ditambah ta dan alif. Ya.
Ini kita sebut dengan istilah apa? Mazid khumasi. Kemudian yang terakhir mazid, yaitu apa? Sudasi. Maksudnya apa? Dari 3 huruf ditambahkan apa? 3 huruf. Dan yang paling masyhur, yang paling umum dari mazid sudasi yang terdiri dari apa? 6 huruf ini adalah ya pola istaf'ala. Apa? Istaf'ala. Ini adalah bentuk F1. Jadi istaf'ala kita katakan bukan mujarrad tapi apa? Mazid. Bukan kata kerja yang hurufnya itu asal, maksudnya asal itu dari sananya seperti itu, tapi dia sudah apa? Mengalami proses mazid, ditambahkan sehingga menjadi kata kerja turunan yang jumlah hurufnya ada berapa? 6 huruf. Perhatikan. Istaf'ala fa'ain lam ditambahkan apa? Ista. Ya kan? Istaghfara, istaqbala, istansyaqa dan seterusnya. Ini termasuk fiil apa? Mazid yang terdiri dari 6 huruf. Jadi ini perlu ya untuk kita hafalkan ya bahwa fiilnya sulasi mujarrad, fiil yang terdiri dari apa? 3 huruf, kata kerja dasar 3 huruf. Wazannya, polanya adalah fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Sedangkan apa? Untuk fi'il mazid ya, ada yang dari 3 ditambah 1 huruf disebut rubai, ada yang dari 3 huruf ditambah 2 huruf disebut khumasi, dan ada yang dari 3 huruf ditambah 3 huruf menjadi sudasi. Ini polanya. Dan semua ya fi'il yang saya sebutkan ini adalah fi'il madhi. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, dan yang terakhir adalah istaf'ala. Pembahasan yang terakhir, wahai saudaraku, ya, yaitu apa? Macam, ya, pembagian dari macam-macam fi'il. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah fi'il ditinjau dari apa? Taghyiruhunya. Nah, ya, taghyiruhunya, ya. Taghyir artinya apa? Perubahannya, ya. Jadi tolong sudah ditulis ya, af'ala, fa'ala sampai istaf'ala. Saya akan hapus. Nah, kita akan membahas di ya, macam atau pembagian dari macam-macam fi'il yang terakhir. Dan di sini yang terakhir adalah apa? Taghyiru. Fi'il ditinjau dari apa? Taghyiruhunya, yaitu perubahannya. Kita dapati fi'il ditinjau dari taghyiruhunya ada 2. Yang pertama adalah fi'il mabni, gitu ya. Dan yang kedua adalah fi'il apa? Mu'rab. Perhatikan baik-baik. Jadi yang terakhir ya, pembagian dari macam-macam fi'il ya, yaitu fi'il ditinjau dari apa? Taghyiruhunya, perubahannya. Ada 2 di sana ya. Yang pertama adalah fi'il mabni, yaitu fi'il yang tetap, tidak bisa dirubah. Dan yang kedua adalah apa? Fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il yang bisa berubah. Maksudnya apa? Tetap bentuk akhirnya, bisa berubah bentuk akhirnya. Perlu diketahui wahai saudaraku dan saudariku bahwa fi'il yang masuk ke dalam bab mabni meliputi, perhatikan baik-baik, seluruh fi'il madhi. Jumlahnya ada berapa? 14 kata. Kemudian yang kedua ya, seluruh fi'il amr ya, jumlahnya ada 6 kata. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari yang mengacu ya pada dhamir hunna dan dhamir antunna, gitu ya. Hunna dan antunna. Atau fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Nun at-taukid. Ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Fi'il yang tetap bentuk akhirnya tidak bisa mengalami perubahan ya, mabni itu artinya apa? Tetap, baku dia, tidak bisa berubah sebagaimana fi'il mu'rab ya, adalah F1 ya.
F1 itu adalah istilah yang saya gunakan untuk fi'il madhi. Gimana F1 nya tasrif lughawinya ada 14 sebagaimana jumlah apa? Dhamir. Kemudian seluruh F3 adalah istilah untuk fi'il amr, ya, semuanya. Dimana F3 itu terdiri dari 6 kata sesuai dengan dhamir apa? Mukhatab, kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Dan yang terakhir fi'il mabni adalah fi'il mudhari' 1 yang mengacu kepada dhamir hunna dan antunna. Berarti apa? Ya, yaf'alna, taf'alna. Jadi ketika antum, antunna mendapati F2 yang mengacu kepada dhamir hunna ataupun antunna, pastikan dia mabni, yaitu yaf'alna, taf'alna, yaf'ilna, taf'ilna, yaf'ulna, taf'ulna. Naam, dia adalah fi'il mabni. Yang kedua, F2 yang bersambung. Ingat, yang bersambung dengan apa? Nun taukid. Dan nun taukid itu, saudaraku dan saudariku, terbagi menjadi dua. Ada nun yang bertasdid dan ada nun yang disukun. Nun yang bertasdid namanya apa? Nun taukid saqilah. Ya, saqilah berat, saqilatun. Sedangkan nun taukid, nun penegas yang sukun namanya apa? Khafifah. Naam, khafifah. Ringan, ya. Jadi nun taukid, nun pengeras, nun penegas ada dua bentuk. Ada bentuk nunnya itu bertasdid dan ada bentuk nunnya itu berharokat apa? Sukun. Nah, ini penjelasan untuk fi'il ditinjau dari taghyiruhunya, yaitu perubahannya. Yang pertama apa tadi? Mabni. Kemudian yang kedua yaitu mu'rab. Mu'rab artinya apa? Bisa berubah-ubah akhirnya. Ya kan? Sesuai dengan apa? Jabatan, kedudukan fi'il tersebut. Dan perlu diingat, karena fi'il itu kita hanya dapati fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il amar. Sekarang fi'il yang masuk mu'rab itu fi'il apa? Yaitu, perhatikan baik-baik wahai saudaraku, ya, seluruh fi'il mudhari' kecuali dhamir apa? Hunna dan apa? Antunna. Naam. Seluruh fi'il mudhari', ya kan? Ada 14 kan itu? Seluruh fi'il mudhari' dikecualikan dhamir apa? Hunna dan antunna. Jadi ketika kita mentasrif fi'il mudhari', perhatikan, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, seluruhnya itu mu'rab. Maksudnya mu'rab itu bisa berubah-ubah. Taf'alu, taf'alani, ini semuanya mu'rab. Iya kan? Kemudian taf'alu, taf'alani, taf'aluna, ini seluruhnya mu'rab, bisa berubah-ubah. Taf'alina, taf'alani, ini juga seluruhnya mu'rab. Af'alu, naf'alu, ini juga seluruhnya apa? Mu'rab. Dikecualikan apa tadi? Saya tidak menyebutkan hunna dan saya tidak menyebutkan antunna. Yaf'alna dan taf'alna. Contoh misalnya kita ambil yang dhamir apa? Huwa. Ya, kata apa? Yaktubu misalnya. Naam, yaktubu. Dhamir apa? Huwa. Yaktubu. Yaktubu dia kita katakan marfu dengan dhammah. Ketika diawali dengan apa? Lan, ya, maka menjadi lan yaktuba. Lan yaktuba, berubah ya, dari dhammah berubah ke fathah. Ketika diawali dengan lam, berubah menjadi apa? Lam yaktub. Naam, perhatikan. Dari dhammah berubah fathah, berubah menjadi apa? Sukun. Jadi perubahan yaktubu menjadi lan yaktuba, menjadi lam yaktub. Inilah yang dimaksud dengan apa? Fi'il ditinjau dari perubahannya, yaitu mu'rab. Beda dengan fi'il madhi, tidak bisa berubah. Beda dengan fi'il amr, tidak bisa berubah. Beda dengan fi'il mudhari' yang mengacu kepada hunna, antunna ataupun bersambung dengan nun taukid, dia tidak bisa berubah sama sekali apapun kedudukan dia di dalam kalimat. Sedangkan fi'il-fi'il yang mu'rab yaitu seluruh fi'il mudhari' kecuali dhamir hunna dan antunna atau kecuali yang bersambung dengan nun taukid, maka dia bisa berubah.
ya, bisa marfu, salah satunya dengan dhamma, bisa mansub, salah satunya dengan fathah, bisa majzum, salah satunya dengan sukun. Inilah pembahasan yang bisa kita bahas. Semoga ya kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita usahakan ini, dan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.